Rahayu para kadang sami dimanapun Anda berada, kembali di channel Manunggal Roso, tetap bersama Popo Ali Mazhar dari Telatah Blitar. Rahayu. Gini Pak Ali ya, kemarin kan kita memperingati hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni tepatnya ya. Kita ngobrol mengenai hari lahirnya Pancasila ini, gimana sih kita menyikapi sebagai putra Romo ini Pak Ali? Oh iya, jadi kalau kita itu bicara tentang hari lahirnya Pancasila, itu pertama kalau kita bicara tentang historis, dulu itu kita sebagai putra Romo ini kita harus bisa meresapi bagaimana perjalanan sejarah bangsa. Jadi dulu itu memang lahirnya Pancasila itu yang digali dari bumi pertiwi, khususnya dari filosofi bangsa ini diramu menjadi melahirkan Pancasila. Nah, Pancasila itu kan panca itu berarti 5, sila itu berarti dasar. Iya. Dan Bung Karno pernah pidato dalam hari lahirnya Pancasila 1 Juni yang waktu itu yang dikomandani oleh Panitia 9 Jakarta Carter. Dalam hal ini ada berbagai kalangan, khususnya ada yang mewakili kelompok Islam. Dan kelompok Islam ada Kiai Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Wahid Hasyim dari kelompok NU, Ki Bagus Hadi Kusumo dari kelompok Muhammadiyah, ada Profesor Dr. Abdul Qadir Mutakir dari kelompok Muslim, ada kelompok Kristen yang namanya Mr. Ahmad Ramis, ada kelompok Nasrani Mr. Ahmad Subarjo, Profesor Muhammad Yamin. Walaupun berbagai kalangan, ini kan bisa menyatu dalam konteks bagaimana dia punya senasib satu bangsa, satu negara ini bisa diramu dalam konteks memayu hayuning bono. Oh iya, benar-benar. Jadi dalam konteks jagat manunggal, apa yang pernah diterima oleh Romo Semono di Perak Barat ini, memang hubungan Pancasila dengan ajaran Romo ini harus sejalan sesuai dengan apa? Perjalanan bangsa ini. Karena itu Bung Karno pernah pidato 1 Juni bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa. Berarti kita bicara tentang falsafah dan pandangan hidup bangsa ini, menurut ajaran para Romo ketika kita menerima wahyu ponco gaib jagat manunggal loro dadi siji ini dalam konteks jagat manunggal ada wahyu ponco gaib kunci paweling asmo mijil ini kan laku tentrem. Iya. Nah, dalam laku tentrem ini, dalam kehidupan berbangsa negara ini harus ada kesamaan antara pelaku spiritual dengan pelaku negara. Karena itulah menurut pandangan saya bahwa para leluhur dulu itu memang benar-benar memikirkan negara ini dengan jauh ke depan. Karena itulah kalau kita kritik otokritik sebagai bangsa sekarang ini, kita carut-marutnya persoalan bangsa sekarang ini memang para pemimpin sekarang ini siapapun yang menyalahi aturan, siapapun yang menyalahi wawalaran dalam kehidupan perilaku sehari-hari ini memang dia keluar dari rel Pancasila. Iya, benar-benar. Oke. Terus kita sebagai putra Romo itu gimana Pak Ari? Kita istilahnya menjaga Pancasila sebagai kebinekaan ini Pak Ali. Lah, kita sebagai putra Romo dengan sebagai wahyu ponco gaib dengan laku manunggal kinantan sapa mijil, kita komitmen dengan laku pangambeng roko, ini kan korelasi dalam kehidupan berbangsa bahwa ini adalah implementasi dari ajaran Pancasila dan ajaran Romo ini harus sejalan. Sejalan dalam artian apa? Kita sebagai warga bangsa yang berkepribadian, yang berkeadaban, Pancasila sebagai filter dan sebagai jalan kita kehidupan sehari-hari. Lah, bahasanya apa? Yang namanya kita laku manunggal ya ini. Loro dadi siji antara kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan kita manunggal yang kalau gustinya ini akhirnya sejalan. Maka itu Romo karena pernah dawuh bahwa iki duduk agomo, duduk pengat dan duduk organisasi, tapi ini adalah laku manunggal. Kalau sudah jagat manunggal ini sesuai dengan filosofi Pancasila, saya rasa ini laku tentrem. Yang namanya kunci ini laku manunggal kepada Maha Suci ini kalau sudah
manunggal dengan maksudnya, manunggal karo pemimpinnya, manunggal dengan kekadangane. Itulah konsepnya Romo gitu loh Mas. Istilahnya kayak rel kereta api ya, berjalan Iya. seiringan Seiring ini ya. Mas, seiring. Iya. Bahkan kalau memang ada perilaku Putra Romo yang tidak sesuai dengan ajaran Romo, ini berarti kan sudah keluar dari rel ajaran Romo. Tetapi saya yakin para putra-putra ini kalau kita bicara tentang Pancasila sebagai filosofi dasar negara, ini malah ajaran Romo itu yang dalam konsep memayu hayuning buwono, menghormati perbedaan ini sebelum pemimpin-pemimpin dulu itu mencetuskan ide Pancasila. Sebenarnya para leluhur kita sebagai orang Jawa ini sebenarnya dalam konsep memayu hayuning buwono sudah dijalankan. Khususnya gini Pak Ali, kalau kita mengamalkan sebagai putra Romo itu mengamalkan kelima dasar Pancasila itu, terutama kalau sebagai putra itu yang keberapa Pak Ali itu? Ya kalau putra itu sebagai jagat manunggal, istilahnya Wahyu Eko Bono jagat manunggal loro dadi siji. Ini sejatine loro dadi siji ini pertama kalau kita bicara Ketuhanan Yang Maha Esa, mono itu esa ya satu. Iya. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya dalam konsep Trisno Prasase, Iya. persatuan bangsa sesuai sabda guyub rukunnya Romo. Iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat memayu hayuning buwono yang itu laku tentrem. Iya. Lah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kita bersikap adil. Ratu adil itu kan sudah ditetapkan oleh para leluhur kita. Bahwa Ratu Tunggal adil itu urip. Lalu urip kita itu sudah memangku memayu hayuning buwono kok secara otomatis keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Gitu loh Mas. Sebenarnya itu ajaran adanya ya itu sebenarnya seiring berjalan ya Pak. Iya, karena apa? Kalau kita bicara tentang filosofi bangsa, falsafah bangsa, yang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai pandangan hidup dasar, kita sebagai Putra Romo yang menghayati ajaran-ajaran ini sesuai dengan kekudangan Romo dan kejujuran kita jalankan, ini kan sudah match antara ajaran Romo dengan Pancasila ini seiring, sejalan. Bahkan Mas, ini yang harus kita catat keseharian. Dalam konsep guyub rukun ini kan itu ajaran Romo yang luar biasa. Itu loh. Intinya Putra Romo itu harus Pancasialis ya Pak Ali. Ya bukan hanya Pancasila saja, harus meletakkan Pancasila sebagai dasar falsafah ini dalam tindakan dan perilaku sehari. Bahasanya ucap harmoni ini harus jalan bahasanya gitu loh. Muno harmoni harus jalan apa? Ya ini kan kekojane Romo. Lemunine ki mono Pancasila, tindakan Pancasila kan kacau ini. Nah, tindakannya seorang penghayat ini, misalnya kita itu dalam laku laku pangombangi rogo. Dan laku pangombangi itu istilahnya sabar remo tresno welas ase ikhlas. Ini kan sesuai dengan butir-butir Pancasila toh, Mas. Iya, benar. Gitu loh. Butir-butir Pancasila itu dengan laku pangombangi rogo sejalan lah. Laku pangombangi rogo ini bagian daripada konteks ajaran Romo yang harus kita laksanakan para kadang itu semua. Gitu. Okay. Yang terakhir Pak Ali, kesimpulan apa Pak Ali yang dapat diambil mengenai memperingati hari lahirnya Pancasila ini Pak Ali? Ya kalau kita kesimpulan yang terakhir, para kadang-kadang ini saya berpesan bahwa dalam konsep laku manunggal kinantan saha mijil itu mari kita jalankan sesuai dengan berlaku kehidupan sehari-hari. Kita sebagai Putra Romo harus mampu menciptakan keguyuban rukunan yang abadi supaya tercipta guyub rukun adem tentrem sesuai dengan konsep apa? Memayu hayuning buwono. Terima kasih sangat Pak Ali. Tentunya wedaran-wedaran ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan para penonton YouTube dimanapun berada. Matur suwun, rahayu. Rahayu.